lagi sama kita. Aku di sini Kahara. Dan aku di sini Robi. Tapi kita di sini ngapain kok pakai alma mater segala? Sama-sama pakai alma mater nih. Buat kalian semua yang pengen tahu kita di sini ngapain aja, Yuk buruan ikut kami. ikutin kita ya. Jangan di skip, pokoknya terus ikutin kita. Yoi. Kembali lagi nih sama kita di sini. Di mana nih gelap? Ini masih gelap, ini kok masih gelap ya? Oh iya. Di sini kita ada di mana? Ya, kali ini kita ada di Fakultas Sastra. Ya, Fakultas Sastra. Di sini kalian bisa belajar banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jepang, Korea, dan lain-lain. Nah, ada satu lagi nih kelebihan dari Fakultas Sastra. Kalau misalnya kalian suka sama cosplay, biasanya Fakultas Sastra sering ngadain acara cosplay. Nah, selain cosplay, kalian juga kan bisa menyalurkan hobi kalian. Kayak suka Korea, dance, kalian bisa masuk di sini. Atau suka aku juga. Atau aku? Ya, ini adalah ruang LPP Puntak Surabaya. Kita udah sampai di kantor pos nih. Menurutmu kantor pos ini buat apa? Buat ngirim surat. Surat apaan? Surat cintaku untukmu. Ya, kali ini kita ada di Poliklinik Puntak Surabaya. Ya, di sini buat kalian mahasiswa Unpad Surabaya yang sakit, yang Atau lagi rapuh mungkin. aku bisa kesini di Poliklinik Unpad Surabaya Gratis. hanya dengan menunjukkan KTM KTM. kalian. Tempatnya yaitu di sebelah kantor pos depan dan di sebelah Banjarmasin. Yuk ikutin lagi. Ya, kali ini kita udah ada di Bank Jatim Puntak Surabaya. Buat kalian mahasiswa Unpad Surabaya yang mau bayar SPP, Mau ambil nabung. duit, mau nabung, silakan mampir ke Bank Jatim cabang Unpad Surabaya. Aman. Dan terpercaya. Yuk ikut kami lagi. Ya, kali ini kita ada di Fakultas Hukum. Tepatnya di gedung G. Nah, di depan Fakultas Hukum ini ada lapangan basket. Buat kalian yang hobi main basket, Kalau yuk sore kesini ya. kesini sore-sore main basket. Aku sama ngasih uang kan dilaporin ke aku. Pernah kau berjanji waktu kau mesej aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku. Hai, ketemu lagi sama kita. Kita sekarang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tepatnya ada di gedung F. Ini dia, tada. Ya, kali ini kita ada di gedung E. Tepatnya di Fakultas Psikologi.
kali ini kita ada di Grawiyata. Tepatnya ada di Gedung L. Nah, Grawiyata ini termasuk gedung yang serbaguna. Karena apa? Yang pertama di lantai 1 ada apa aja? Di lantai 1 itu biasanya dibuat mahasiswa-mahasiswa Untak buat nongkrong, sharing-sharing, ngerjain tugas. Kalau lantai 2 sama 3? Di lantai 2 sama 3 ada perpustakaan, di mana di situ kalian bisa baca-baca buku, pinjam buku, ngerjain tugas dan lain-lain. Lalu untuk lantai 4 sampai 8? 4 sampai 8 merupakan banyak sekali ruang kelas di situ, biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar selama perkuliahan. Dan di lantai 9, Nah, tentunya lantai 9 termasuk gedung serbaguna karena bisa digunakan untuk seminar ataupun acara-acara resmi yang ada di kampus. sekarang lagi di Gedung Pasca Sarjana, tepatnya di Gedung I. Di gedung ini ada apa aja? Nah, di gedung ini ada 2 gazebo. Di sini ada 3 lantai. Gazebo ini biasanya digunakan mahasiswa Untak untuk ngerjain tugas, kumpul, sharing-sharing, dan lain-lain. Ya, betul. Ya, kita sekarang ada di Computer Center. Tepatnya di gedung I. Hai, kita sekarang lagi di depan Gedung Graha Widya. Nah, gedung Grawidya ini adalah gedung serbaguna. Ya, kali ini kita ada di gedung Student and Entrepreneurship Center. Di belakang gedung ini terdapat Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa Untak Surabaya.
tapi gedungnya masih dalam proses pembangunan. Nah, gedung teknik ini rencananya dibangun sampai lantai 10. Ya, semoga gedungnya cepat selesai. Ya, kali ini kita ada di Fakultas Ekonomi, yaitu fakultas kita sendiri. Tepatnya di gedung B. Nah, di Fakultas Ekonomi ini terdapat 3 jurusan. Yang pertama manajemen, yang kedua akuntansi, dan yang ketiga adalah ekonomi bisnis. Nah, di Fakultas Ekonomi juga terdapat satu tempat spesial, yaitu Sekrep Orkom FE jadi 304. Tepatnya di lantai 3. Ya, Selain itu, Fakultas Ekonomi juga mempunyai jargon. lakon ekonomi, wake up, attitude, nice, integrity, wani. Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita mulai awal sampai akhir. Sunur. See you. Ketika suami suruh jaga anak. Aku gak tahu gelap didadekno saksi ahli.
Itu kan. Saya gak ero lek kaprojine wis ganti aku. Dek iki sekolah gak aktif. Gak ero lek kaprojine ganti. Mari ngono. Oh, aku nang SBO diundang SBO dek wetik ngono. Mari ngono aku ngomongno perkara anu to, consumer finance. Selamat pagi teman-teman. Mungkin untuk menunggu yang lain join juga, kita tunggu 10 menit dulu ya teman-teman. Kasih. Selamat pagi Bu Endang. Gimana Bu kabarnya? Selamat pagi. Yuk. Ini saya muncul sebentar karena jam 9 saya nguji ya. Oh iya baik Ibu. Ini nunggu yang lain join sebentar ya Ibu. Mohon di. Oke, ya Mbak. Kuliah tamu teko Medion. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siska tuh tambah cantik ya. Bu ini efek kamera Bu. Kameranya dibeliin Pak Nizam ya. Halo Mbak Alicia. Ya enggak lah. Bagi Bu Siska. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Pokoknya hari ini harus jaga kesehatan. Wes. Ya siap Ibu siap. Saya kemarin pagi swab, takut sendiri aku soalnya kok. Iya lagi marak ya. Ya. Mulai marak lagi. Selamat pagi Bu Endang. Salam hormat Selamat Ibu. pagi, J, Bapak Risam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu Bu. Surabaya sepertinya juga meningkat ini COVID-nya Bu. Iya. Sama yo, meningkat ya. Iya Bu, semuanya Bu, se-Indonesia Raya Bu. Iya. Ini kan ada mahasiswa yang HRD-nya rumah sakit. Dia ngomong rumah sakit penuh kabeh. Cuma orang sudah tidak begitu, orang sudah malas mendengarkan ya, orang sudah tidak mengikuti beritanya. Soalnya wis bosen, tapi sebenarnya itu yo beritanya tidak menyenangkan. Iya Bu, seperti sudah menjadi rutinitas Bu, menjelang Lebaran itu angka COVID naik supaya nggak main-main orang-orang itu. Iya. Ini habis Imlek ini kira-kira. Enggak Bu. Ya, pokoknya makanya kalau saya yang penting jangan buka masker wis ngono ae lah. Enggak Bu, siap. Ngatur prop tuh istilahnya pakai apa? Yang amat terpelajar itu.
Mohon izin Bu Endang, kemarin kami menyampaikan permohonan sambutan kepada Bu Wiwi. Untuk pagi ini yang menyampaikan sambutan nanti Bu Endang atau Bu Wiwi, Bu Ndi? Masih mute Ibu. Nggih. Anu Bu Wiwi aja. Kalau kemarin sudah ke Bu Wiwi, Bu Wiwi nggih. Oke, baik. Nggih. Soalnya Nggih. juga Bu Wiwi belum rawuh, Bu. Nggih ya. Belum gabung ya? Nggih, belum gabung. Akan saya konfirmasi terlebih dahulu, Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Nggih, nggih.
Mohon izin Bu Endang, mohon maaf sebelumnya. Ini Bu Wiwi Oke, Mas. belum bisa dihubungi. Jika berkenan nanti Oh, dia enggak mohon apa-apa. Jadi misalnya Bu Endang menyampaikan sambutan setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Mekaten. G. Terima kasih Bu. Siap. Untuk selanjutnya minta tolong dan Mbak Alicia bisa segera memulai acara. Terima kasih. J. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8.40, maka saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Slamet Soehartono selaku Dekan S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang terhormat Dr. Endang Prasetyawati SHM Hum selaku Wakil Dekan S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang saya hormati Dr. Siska Diana Sari SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang pada hari ini merangkap menjadi narasumber kita. Dan yang terhormat Ibu Wiwi Afifah SHMH selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Dan yang saya hormati Bapak Nizam Zaka selaku Kaprodi S1 Universitas PGRI Madiun. Dan yang saya hormati pula teman-teman peserta perkuliahan umum Law and Beauty yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, saya Alicia Putri, mahasiswa semester 6 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang pada hari ini berkesempatan berlaku sebagai MC dan moderator. Sebelum acara perkuliahan tamu ini saya buka, maka izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, lalu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Ibu Endang Prasetyawati selaku Wakil Dekan S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lalu acara inti perkuliahan tamu Law and Beauty oleh Ibu Siska Diana Sari. Lalu dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Yang keenam adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Baik. Kita sudah memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang akan dipandu oleh si acara. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih
untuk si acara. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, untuk teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan ya. Baik, acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Prastiawati. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Terima kasih. Suara saya bisa diterima, Mbak? Bisa, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Siska Dianasari, SHMH, selaku Dekan Universitas Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Kemudian saya panggil Mas saja, Mas Nisam Zaka Arisal, ya, sebagai kaprodinya ya Mas ya. Kemudian Bapak Dr. Slamet Suhartono, Dekan Fakultas Hukum Untak Surabaya, dan Mbak Wiwi Afifah sebagai kaprodi S1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita semua dapat bertemu walaupun hanya dalam ruang virtual. Ya, jadi pada pagi hari ini kita menghadiri kuliah umum, kuliah tamu yang kebetulan disampaikan oleh Ibu Dekan, yaitu Ibu Dr. Siska Dianasari SHMH. Judulnya cukup menarik, Law and Beauty. Mudah-mudahan bukan Beauty and the Beast begitu ya, tapi Law and Beauty. Jadi jangan sampailah law-nya itu tetap cantik begitu, jangan sampai buruk. Nah, ini. Jadi temanya indah sekali dan ini bentuk dari kerjasama kita antara Fakultas Hukum Untak Surabaya dengan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Ya, jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain selanjutnya, pertukaran mahasiswa, penelitian bersama dan sebagainya, itu harapan kami. Jadi harapan kami bahwa Tridharma perguruan tinggi bisa saling bekerja sama, diawali dengan kuliah tamu saat ini. Ya, nanti akan dibalik begitu pembicaranya dari Untak Surabaya, pesertanya dari 2 perguruan tinggi ini. Nanti kita programkan seperti itu. Itu program dalam waktu dekat nampaknya sama Mbak Wiwi sudah diprogramkan seperti itu. Nah, lain-lainnya segera kita tindak lanjuti supaya hubungan kita ini lebih mesra begitu ya, lebih akrab begitu. Nah, ini kemarin kebetulan saya juga menguji yang dari ekonomi, itu ujian terbuka, itu kebetulan salah satu penguji anggota senatnya saya. Jadi kemarin saya juga titip salam dan saya sampaikan bahwa kalau memang ada yang masuk S3 khususnya DIH untuk Fakultas Hukum, monggo, karena kemarin kebetulan yang saya uji itu ekonomi. Ini ya, jadi dari DIE. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun atas kerjasamanya dan terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Siska yang pada pagi hari ini menjadi dosen tamu. Terima kasih pada semua mahasiswa maupun sivitas akademika baik Untak Surabaya maupun Universitas PGRI Madiun. Ya, untuk menyingkat waktu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat mengikuti kuliah tamu ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih, Bu Endang. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu.
Terima kasih Bu Endang atas sambutannya. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, mohon diaktifkan ya untuk menghormati Bu Siska selaku narasumber di sini. Kalau teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata dari narasumber kita pada hari ini. Halo Pak, suara saya bisa terdengar? Bisa, Mbak. Terima kasih Ibu. Sudah jelas. Jadi sebelum kita mulai kepada acara inti kita, sebaiknya kita juga mengenal ya narasumber yang hadir pada hari ini. Beliau ini adalah salah satu dekan tercantik yang pernah saya kenal. Nama beliau adalah Dr. Siska Diana Syari, SHMH, yaitu beliau adalah dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Surakarta pada tahun 2016, yang kemudian beliau melanjutkan kepada jenjang S2 di perguruan tinggi yang sama pada tahun 2010, yang kemudian beliau melanjutkan lagi dengan jenjang S3 tahun 2019. Beliau ini juga termasuk orang yang berprestasi ya teman-teman. Beliau pernah menerima hibah penelitian dosen pemula LPPM Unikma pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2014 dan yang kemudian pernah menjadi penerima beasiswa S3 BPPDN Dikti pada tahun 2015 dan penerima hibah penelitian disertai doktoral Dikti pada tahun 2019. Beliau ini juga banyak menerbitkan penelitian baik itu dalam bentuk buku maupun naskah ilmiah. Salah satu publikasi dalam bentuk buku beliau adalah rekonstruksi model perlindungan hukum pasien klinik kecantikan estetika dalam perspektif hak konstitusi warga negara pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Unida Press. Dan banyak sekali publikasi ilmiah, salah satunya yaitu yang berjudul The Factor Making the Law Protection for the Patient of Aesthetic Beauty Clinic in Indonesia Not Fulfilling Citizen Constitutional Right. Baik, berikut yang dapat saya perkenalkan dari biodata beliau. Acara yang selanjutnya adalah acara yang sangat kita nanti-nantikan, yakni penyampaian materi yang akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Kepada Ibu Dr. Siska Diana Sari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Alicia, suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa dari FH Untak dan juga dari FH Unikma. Alhamdulillah hari ini kita bisa merealisasikan salah satu bentuk kerjasama antar dua fakultas ini. Setelah kemarin sudah ada student exchange ya, walaupun secara daring seperti itu, udah ada beberapa juga teman-teman yang kenal secara daring, begitupun juga bertemu dengan Bapak Ibu dosen dan juga saya. Terima kasih. Insya Allah pagi ini saya akan share materi tentang Law and Beauty dan juga tadi disampaikan ya ini merupakan sharing dan juga ada beberapa irisan memang dari penelitian saya sampaikan. Saya mohon izin share screen ya Mbak Alicia. Ya Ibu, silakan. Ya, sudah terlihat di Sudah layar. Ibu, sudah. Terima kasih. Nah, teman-teman, tema pada pagi hari ini untuk tema kuliah tamu ya yaitu adalah Law and Beauty, karena sebagaimana kita ketahui
saat ini tuh tren kecantikan dunia tuh luar biasa gitu ya, dengan adanya kemajuan zaman, teknologi, informasi, dan juga ini tidak hanya diikuti oleh perempuan, karena laki-laki juga menjadikan kosmetik ini sebagai suatu kebutuhan juga. Ada kajian yang pernah saya baca, minim laki-laki itu juga menggunakan beberapa produk gitu ya, beberapa produk kosmetik, diantaranya adalah pasti sampo, sabun gitu ya, deodoran, facial wash, untuk pelembab ataupun sunscreen-nya ya banyak juga yang sudah mulai menggunakan. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah kecantikan ataupun kosmetik, itu juga tidak hanya berbicara tentang perempuan, apalagi saat ini ada tren laki-laki metroseksual gitu. Jadi laki-laki yang memang tidak segan-segan untuk membelanjakan uangnya untuk perawatan wajah dan juga tubuh seperti itu, walaupun harganya mahal. Betapa kita sering lihat gitu ya di Instagram ataupun Facebook, kadang-kadang ada iklan yang lewat gitu ya. Iklan yang lewat itu berupa produk dari Korea, produk Indonesia, ataupun marketplace yang menjual produk-produk kosmetik gitu. Dan itu tidak hanya dikhususkan untuk perempuan, tapi juga bisa juga untuk digunakan untuk laki-laki. Nah, kemudian kenyataan seperti ini gitu ya, yang akhirnya mendukung berbagai perusahaan gitu ya di dunia yang bergerak di bidang beauty and personal care untuk terus berinovasi, apalagi nih ya, produk apa lagi yang bisa dibuat gitu. Kita pernah tahu gitu ya, pernah ada tren kandungan bunga sakura di seluruh produk kosmetik gitu. Kemudian yang saat ini, oh iya, salam hormat Bu Wiwi, selamat pagi, sudah bergabung dengan kita di sini. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Ngapunten, kayaknya sinyal saya, Bu, yang jelek. Tadi connecting beberapa kali. Monggo dilanjut. Alhamdulillah sudah gabung bersama kita di sini, Bu Wiwi. Salam hormat. Mohon izin melanjutkan. Saya sampaikan lagi, teman-teman. Matur nuwun, salam hormat Ibu. Salam hormat Bu Wiwi. Oke. Nah, dari kemajuan teknologi gitu ya, informasi, kita pernah ingat gitu ya, pernah ada masanya semua produk kosmetik itu mengandung bunga sakura, kandungan bunga sakura. Kemudian green tea yang sekarang ini lagi tren itu HA gitu ya, hyaluronic acid gitu ya. Kemudian ada juga glukagen dan sebagainya. Itu merupakan sebuah dampak gitu dari globalisasi, di mana ada temuan terbaru, ada zat kandungan terbaru yang bisa mempercepat regenerasi, baik itu memutihkan, memulihkan, mengembalikan skin barrier yang baik, dan lain sebagainya. Ini menjadi rebutan gitu, dan hampir semua produk saat ini yang tren ini mengandungnya HA gitu, kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Saya termasuk pemerhati iklan gitu, karena ketika nonton TV saya pasti dampingin anak saya supaya enggak salah gitu ya. Ini apa sih, ini apa, karena saya punya anak perempuan dan sudah mulai dandan nih, ini harus diarahkan karena tidak semua kosmetik itu juga bisa friendly atau baik terhadap kulit remaja ataupun anak-anak. Nah, kemudian kajian kita pada pagi ini tidak akan luas, saya batasi terkait dengan nanti ada singgungan terhadap istilah konsumen, pasien, gitu ya, korban, hak konstitusional di sini, ada hukum kesehatan, ada hukum perlindungan konsumen, dan juga klinik kecantikan estetik serta produknya. Nah, ini latar belakang terkait dengan kenapa sih pentingnya kajian Law and Beauty ini seperti itu ya. Yang pertama yaitu adanya hak konstitusional warga negara gitu. Di sini
kita harus memahami bahwa kita memiliki hak untuk sehat, gitu, hak untuk pelayanan kesehatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dari pelayanan dan juga produk kosmetik ini. Kemudian yang kedua, ada dampak globalisasi, tren beauty global saat ini, bahwa ada standar kecantikan ataupun kondisi yang ideal bagi tubuh seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki gitu ya, yaitu kulit bersih, putih, kemerah-merahan, tingkis-tingkis, langsing, dan atau kurus. Nah, ini semua berlomba-lomba untuk itu. Mungkin juga termasuk kita, Mbak. Oh, enggak jangan. Anjir. Mohon maaf, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Oh iya. Oke, kembali lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, laki-laki juga di sini menjadi target gitu dari tren beauty global di sini. Betapa kita tahu sekarang sebut saja merek kecantikan perawatan perempuan gitu ya. Ini sudah ada untuk woman dan juga men-nya. Nah, itu tidak hanya facial wash, sekarang sampai ke pelembab, dan itu tidak mudah loh ya laki-laki melakukan perawatan diri karena standarnya mungkin hanya bersih, wangi gitu ya. Ada juga udah mandi aja udah cukup gitu. Begitupun dengan perempuan. Akan tapi karena sekarang pemanasan global yang begitu tinggi dan juga polusi udara yang begitu tinggi, jadinya menyebabkan kulit kita berbeda gitu. Apalagi kita tinggal di perkotaan yang tingkat udaranya juga tidak begitu sehat. Nah, itu menjadikan kosmetik ini bukan sebagai bukan sebagai cuma pelengkap aja, tapi sebagai kebutuhan, dan kita merasa ada gitu ya, harus ada gitu, dan harus kita rutinkan sebagai wujud perawatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada SDGs, Sustainable Development Goals ya, dari United Nations dan juga dari Indonesia juga, yaitu poin 3 yaitu kesehatan 3.9. Nah, di sini disampaikan bahwa terkait dengan angka kematian dari efek kimia yang berbahaya, kemudian juga negara juga harus melakukan perombakan pembaharuan terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan, kemudian resiko, dan juga terkait dengan resiko kesehatan global. Bukan hanya pandemi saja, apapun yang memang membahayakan untuk kesehatan global, sebuah negara juga harus ikut serta terkait dengan penanganannya. Kemudian yang keempat, belum optimalnya di sini adanya pasien maupun pemakai klinik kecantikan estetik gitu ya, bahwa ini seperti fenomena gunung es, ada banyak tapi tidak terungkap gitu, karena ketika itu diungkap jadinya seperti membuka aib gitu ya, seperti membuka aib seseorang, wah wajahnya hancur, nggak cocok nih, nah seperti itu. Next, nah yang akan di sini saya fokuskan di sini terkait dengan model pelindungan hukum ya yang ada saat ini, kemudian dan juga seperti apa sih rekonstruksinya yang bisa kita usulkan, kita harapkan kepada pemerintah dan para stakeholder ya. Nah, ini yang saat ini dijadikan sebagai kerangka pemikiran ya untuk kajian hari ini. Nah, jadi kita mempunyai konstitusi, kemudian kita mempunyai undang-undang kesehatan, ada undang-undang perlindungan konsumen juga, kemudian juga ada peraturan Menteri Kesehatan, ada program pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan estetik beserta produknya. Kemudian di sini ada beberapa pihak yang terkait, yaitu pemerintah,
klinik kecantikan estetik ada pasien. Nah, masalahnya bagaimana nih perlindungannya? Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang diharapkannya nanti ada model pelindungan berparadigma kemitraan yang berkeadilan. Jadi, di sini pasien atau pengguna itu tidak hanya sebagai objek untuk pengguna produknya, tapi juga harus menjadi mitra perlindungan hukum dan juga berkeadilan bagi pasien dan juga penyedia jasanya. Nah, kita kaji ya, seperti apa sih implementasi perlindungan hukum saat ini bagi pasien klinik kecantikan estetik gitu. Yang pertama ada tren beauty global, dari ini merupakan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi atau affected. Jadi ini tidak bisa kita hindari gitu, digerakkan oleh sebuah tren global dengan segala produknya seperti itu, baik itu mereka mengimport maupun mereka menjual waralabanya atau franchise-nya di Indonesia gitu ya. Banyak sekali ya kalau teman-teman perhatikan klinik-klinik, produk-produk kosmetik seperti itu, baik dari lokal maupun dari impor. Kemudian type of benefit-nya di sini belum memberikan manfaat ya sebagai pedoman kecantikan estetiknya. Kemudian derajat perubahan yang ingin dicapai bagaimana? Di sini harus memberikan tujuan sehatnya juga, bukan hanya untuk perawatan ataupun mencapai kondisi cantik, baik, bagus, ganteng gitu ya, bersih atau apapun lah itu standarnya. Tapi juga harus tujuan sehatnya juga harus berkualitas. Kemudian selanjutnya ada letak pengambilan keputusannya, ada dari pedoman dan juga peraturan pemerintah pusat dan juga daerah, terkait juga banyak sekali poin yang belum diatur gitu ya, standar pelayanan medik, kemudian juga di sini standarisasi sertifikasi produk, pelaku usahanya, dalam hal ini beautician mungkin kalau di klinik, kemudian mitigasi resikonya seperti apa kalau terjadi resiko, dan juga di sini online service. Betapa kita tahu masa pandemik ini banyak sekali produk-produk, penjual produk kecantikan ataupun produk perawatan tubuh sekarang menerima konsultasi ataupun online service gitu ya. Halo Kak, mau belanja gitu ya, udah habis produknya, cukup WA aja, cukup DM dan sebagainya, akan kami kirim. Terus bagaimana konsultasinya? Difoto guys, wajahnya difoto, didekatkan dengan kamera. Nama saya kameranya ini kamera jahat gitu, jadinya keluhan realnya itu nggak terlihat, atau yang difoto itu sudah pakai dempulan yang super tebal, jadi nggak ketahuan nih, oh sini ada flek, ada jerawat dan sebagainya. Jadi seperti yang terlihat mungkin ini efek kamera aja gitu ya, jadinya bagus gitu di kamera, padahal ya aslinya penuh dengan masalah kulit juga ini seperti itu. Nah, kemudian dari hasil konsultasi itu dokter klinik ya yang standby melayani online ataupun operatornya meneruskan ke dokter kliniknya, kemudian memberikan rekomendasi krim perawatan ataupun produk perawatan wajah dan tubuh yang sesuai gitu. Nah, sebatas itu, karena kalau teman-teman mungkin pernah melakukan perawatan di sebuah klinik ataupun body care ataupun apa itu ya, itu pasti harus melewati bilik konsultasi gitu ya, ada ruangan konsultasi dokter, karena tidak semuanya pokoknya aku datang ke sini aku pengen bersih, pengen glowing, pengen kinclong gitu ya, sama kayak dia yang pakai gitu. Biasanya kita ada recommended atau terbawa tren ataupun tergiur iklan seperti itu. Nah, itu tidak bisa, harus disesuaikan dengan jenis kulit dan masalah yang ada. Kemudian selanjutnya, nah ini ya terkait dengan pelaksana program ya. Pelaksana program di sini yang mendukung implementasi pedoman klinik kecantikan estetika, yaitu KK di sini ya. Jangan sampai ada KKN. Baik. Nah, kemudian belum maksimalnya lembaga-lembaga terkait menjalankan fungsinya disharmonisasi kelembagaan. Jadi di sini kita ada BPOM, ada kepolisian, ada
ada Kementerian Kesehatan gitu ya, ada BPSK, Badan Perlindungan sengketa konsumen seperti itu. Nah, ini harus adanya harmonisasi gitu ya, karena yang perlu teman-teman tahu gitu ya, saat ini tuh luar biasa karena apa? Karena terjadi perbedaan gitu ya, terjadi perbedaan persepsi pengguna gitu untuk penganut aliran hukum perlindungan konsumen, pengguna ini dikatakan konsumen. Tapi kalau memang dari para praktisi hukum kesehatan ini dikatakan pasien. Nah, otomatis ini payung hukum yang melindungi juga atau dasar hukum yang akan dipakai ketika ada upaya hukum ini harus jelas gitu. Nah, ini power of interest ya, kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat. Jadi di sini kita ketahui gitu, banyak sekali sekarang jarak-jarak. Jadi seperti maaf ya, sebut saja Alfa dan Indo gitu ya, itu tidak bisa berjauhan. Begitupun dengan sekarang klinik-klinik kecantikan itu berdekatan. Jadi betul-betul ya entahlah ini karena memang takdir Allah ataupun memang juga strategi marketing, jadi deketan. Jadi buat kita bingung, duh pengen yang mana ya, perawatan di mana ya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada karakteristik lembaga leasing yang berkuasa, ini juga mempengaruhi ya teman-teman, karena harus kita ketahui juga mereka juga harus memenuhi persyaratan pendirian usaha dan sebagainya, dan tidak jarang juga ada beberapa perusahaan besar ya itu yang memang memiliki power di belakangnya, baik itu dari ranah militer maupun Polri, dan itu nyata ada gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan kliniknya apa, tidak ada dalam kajian saya di sini, akan tetapi itu nyata ketika ada dugaan, katakanlah oh ini hidrokinon merkurinya tinggi seperti itu ya. Nah, akan ada pemeriksaan, itu pressure-nya terhadap peneliti itu tinggi, jadi kita malah jatuhnya ditakut-takuti gitu, dan mereka juga mempunyai ranah yang khusus gitu ya. Jadi oh ini space saya, kamu nggak bisa ganggu, nggak bisa masuk di sini seperti itu. Kemudian tingkat kepatuhan adanya respon dari pelaksana. Nah, tingkat kepatuhan di sini juga harus dikaji ya, pelanggaran baik itu kewenangan ya, tenaga medis yang berwenang, obat atau kandungan yang digunakan, sampai standar pelayanan mediknya. Kemudian nah ini yang digambarkan tadi ya. Jadi keadaannya seperti ini aja teman-temannya, ada pemerintah, pemerintah daerah, ada klinik kecantikan atau produsen produk kecantikan, perawatan tubuh, ada pasien di sini, ada perlindungan preventif, ada represif, kemudian ada sarpras di sini. Ini memang bagian berdasarkan pedoman pelaksanaan klinik kecantikan estetik ya. Nah, lemahnya bagaimana pengawasan? Karena gini, kalau teman-teman perhatikan, salah satu indikator ketika kita milih produk perawatan wajah atau tubuh itu apa sih? Di antaranya, ada yang bisa menyebutkan nggak? Sertifikasi. Sertifikasi apa, Mbak? BPOM, kayak keamanannya seperti apa? Pernah nggak kita dapat hidayah gitu ya, cek, ada nomornya, terus dimasukkan ke linknya BPOM. Pernah sampai seperti itu nggak? Iya, pernah. Nah, itu kan betul-betul tujuannya tuh lurus baik gitu ya. Ini aman untuk tubuh saya, aman untuk wajah saya seperti itu. Tapi jarang juga orang yang ketika lihat, oh udah ada BPOM-nya, oke lah, udah pilih ini aja. Tapi dia tidak melihat gitu ya ingredientnya, kandungannya seperti apa. Perlu teman-teman ketahui di sini memang ada batasan pemakaian hidrokinon, pemakaian merkuri dalam ambang batas tertentu, tidak boleh lebih dari sekian persen. Nah, memang ini kita sebagai orang awam tidak memiliki alat ataupun zat untuk mengeceknya, prosentasinya. Paling dulu saya pernah beli gitu, ada namanya nanokit. Saya beli online seperti itu. Ini kajian, salah satu kajian saya juga.
itu ditetesin, diolesin krimnya itu kalau menghitam itu kandungannya tinggi gitu ya, merkurinya tinggi. Nah, kan tidak semua orang untuk membeli dan kita harus beli dulu, nggak mungkin ya kita minta, Mbak minta dong testernya dikit mau saya tes gitu kan, tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya produk-produk yang sudah dikeluarkan BPOM-nya. Nah, BPOM-nya seperti apa gitu ya? Apakah ketika sudah izin edarnya, legislasinya sudah keluar, pengawasan secara kontinu seperti apa? Seperti misalkan uji kompetensi dokter sekian tahun sekali seperti itu. Nah, ini harus diawasi juga, tidak bisa udah keluar aja. Ketika ada pelaporan nanti tinggal dikaji, tinggal diteliti, tinggal diselidiki. Kalau memang ada pelanggaran udah ditindak seperti itu. Tidak. Jadi memang butuh pengawasan, monitoring dan evaluasi dari semua pihak. Dan ini bukan hanya kerja dari BPOM gitu ya. Nah, seperti itu, ataupun dari Kementerian Kesehatan atau dari BPSK. Kemudian tenaga pelaksana yang berwenang. Kalau teman-teman pernah melakukan perawatan, ini pernah bertanya tidak beautician-nya ataupun orang yang menyentuh wajah dan tubuh kita ini seperti apa tahapannya dia bisa melakukan pekerjaan itu. Nah, semuanya ada di dalam buku pedoman. Seperti tidak bisa sembarang orang udah belajar kursus salon aja deh gitu ya. Karena standarnya beda. Ya, kelas salon, kelas klinik, pratama, utama, dan sebagainya. Kemudian penggunaan obat dan zat kimia, jadi sudah peralatan medik, juga ini harus dengan berizin. Kemudian ganti rugi, rehabilitasi, sanksi apabila ada pelanggaran, ya kerugian. Dan ini pernah terjadi di salah satu klinik kecantikan yang besar di Yogyakarta, itu wajahnya breakout gitu ya, hancur. Jadi si pasien ini kembali kepada kliniknya sampai akhirnya minta ganti rugi. Alhamdulillah itikat baiknya itu akhirnya dilakukan mediasi gitu ya. Kemudian terjadi perdamaian, kliniknya mau ganti rugi sampai si wajah pasien ini kembali sehat gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian lembaga pelatihan pendidikan tenaga pelaksana sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada lembaga-lembaga pelatihan pendidikan tersendiri, teman-teman. Kalau misalkan ini masuknya ke perawatan, ya dia sekolah perawat, dia dokter apa, seperti itu ya. Kemudian beautician seperti apa, standarnya sudah sesuai dengan kementerian belum, karena kan ada balai-balai lembaga pendidikan, pelatihan, kemudian izin legalisasi izin masuk keluar edar, alat produk ya, koordinasi harmonisasi dengan ID, karena antara ID, Kementerian Kesehatan, dan juga BPSK ya, dan komunitas hukum perlindungan konsumen itu masih dengan kajiannya sendiri-sendiri bahwa pemakai ini adalah konsumen menurut ID dan juga Kemenkes ini adalah pasien. Nah, itu harus adanya harmonisasi. Kemudian minimnya keterlibatan BPOM ya. Jadi ketika perizinan saja, bagaimana pengawasan dan sebagainya. Ada BPKN, ada BPSK, ada MUI, di sini ada kepolisian ya, Pol PP. Kenapa ada Pol PP? Karena ada aturan Perda yang digunakan terkait dengan perizinan ya, Satpol PP. Kemudian ada Dinkes. Pembinaan apabila ada klinik yang memang tidak sesuai gitu ya dengan peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku. Nah, rekonstruksinya bagaimana? Diharapkan ada sinergi antara pemerintah, pusat, pemerintah daerah, dan juga klinik kecantikan estetik ataupun produsen di sini dengan berdasar kemitraan yang berkeadilan. Nah, di sini diharapkan adanya perlindungan ya. Dan saya di sini mengatakan pengguna itu adalah pasien karena memang sangat amat diliputi oleh hukum kesehatan gitu, meskipun dia juga dilindungi juga oleh hukum perlindungan konsumen. Nah, teori-teorinya ini yang digunakan ada perlindungan hukum, implementasi kebijakan, rekonstruksi hukum, keadilan, dan konstitusi serta konstitusionalisme. Nah, sini yang diharapkan gitu ya, adanya pembatasan penyelenggaraan, tindakan medik, tidak semua bisa dilakukan di
beauty care atau skin care ataupun klinik kecantikan estetik ya ataupun salon. Jadi semua ada kompetensinya. Teman-teman kalau misalkan mengikuti berita-berita saat ini gitu ya, mohon maaf misalkan mau memancungkan hidung, membesarkan payudara, bagian belakang perempuan misalkan ya, supaya lebih berbentuk dan sebagainya, disuntik silikon dan sebagainya, itu semuanya ada SOP-nya gitu ya. Apakah boleh cairan disuntikan kepada jaringan tubuh ya, yang sekarang tren itu kan filler ya, supaya bibirnya itu berisi gitu ya Mbak Alicia, jadinya seksi biar kayak Angelina Jolie seperti itu, atau kayak siapa artis-artis Korea dan sebagainya. Nah, itu tidak semua pelaksana atau penjual produk ataupun pelayanan jasa terkait dengan beauty care itu bisa melakukannya. Kalau teman-teman follow Instagramnya Dr. Tompi, beliau itu memiliki klinik namanya Beautiful gitu ya, Beautiful gitu ya. Jadilah cantik, tapi cantik yang sehat karena beliau memang kompetensinya dokter spesialis di bidang itu. Nah, jadi ketika kita tergiur gitu, aduh pengen deh kayaknya ninggiin nih hidung pakai filler ya gitu. Ada deh di Surabaya atau di Madiun ada, murah loh. Nah, hati-hati ya, karena memang promosinya marketing gitu ya. Kelas marketingnya luar biasa saat ini. Kita sebagai konsumen, sebagai objek, sebagai pasien juga yang nanti menjalani proses dan juga memakai produk itu, jangan sampai dirugikan, hati-hati gitu ya. Ibaratnya keluarnya nggak seberapa, tapi nanti dampaknya dari perawatan dan pemakaian produk itu menjadi tidak baik. Nah, ini akan habis banyak nanti. Kemudian menciptakan klinik perawatan yang memang sesuai dengan standar pelayanan medik ya. Kemudian derajat perubahan yang ingin dicapai, jangan hanya standarnya baik, tren beauty global gitu ya, putih, kinyis-kinyis, terus apalagi sih, glowing. Kulit sehat itu yang gimana sih? Yang glowing apa yang putih? Oh, pilih yang glowing aja, kayak iklan-iklan sekarang gitu ya. Gimana caranya supaya glowing? Ayo teman-teman luruskan niat kita bahwa merawat diri itu memang wajib karena ini adalah pemberian Tuhan. Akan tetapi standarnya itu mengikuti kondisi tubuh kita juga, karena kita tidak bisa gitu ya dihajar, oh pengen kayak standar artis Sultan saat ini deh, misalkan siapa disebutkan gitu, kulitnya seperti itu. Lah wajar, dia mau punya modal dan sebagainya. Kita juga bisa gitu, tapi standar kita itu sehat. Ya, kulit sehat itu bagaimana? Yang skin barrier, yang pori-porinya masih terlihat, ya kadang-kadang ada jerawat, kadang-kadang ada bermasalah, ya itu wajar karena memang tubuh juga bernafas, kulit juga bernafas gitu ya. Dan jangan lupa mau dipakai produk atau pelayanan jasa kesehatan ataupun beauty treatment yang bagaimanapun, kalau kita tidak menjaga kebersihan, jaga pola makan, pola hidup, pola pikir ya, tidak akan bagus juga hasilnya seperti itu ya. Kemudian di sini decision making-nya juga harus responsif ya terhadap kebutuhan masyarakat saat ini seperti apa, karena sangat menjamur di mana-mana, khususnya di Madiun. Kalau di Surabaya jelas ya kota besar ya, ibu kota provinsi, di Madiun saja itu berdekatan, jadi mungkin nggak nyampe 2 kilo ya dari satu klinik ke klinik lain, itu kita mudah sekali. Sebut saja misalkan Jalan Setiabudi, nanti belok ke mana itu depan kantor pajak, kemudian ke Jalan Salak ada lagi, apalagi kalau kita ke jalan protokol di kota seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pelaksana programnya harus juga mengikuti standar pelayanan medik, kemudian sumber daya yang digunakan, bebaskan dari praktek KKN. Kalau memang ada pelanggaran ya udah ikuti aja prosedurnya, jangan jadi takut ditindak. Jadi aduh nanti kalau ada pelaporan usaha saya sepi, padahal klinik itu sehari datangnya pasiennya sekian gitu ya. Lumayan kan, ada yang beri krimnya aja atau apalagi perawatan gitu ya, dari standar 60.000 sampai ratusan ribu sampai 1 jutaan. Malah sekarang udah dijualnya paket ya, paket body treatment ya, muka dan wajah misalkan 1 juta atau 2 juta atau berapa, itu full dari yang
infus vitamin C, mungkin suntik apalah pengencang atau tanam benang dan sebagainya, lightening seperti itu. Kemudian konteks implementation-nya di sini ada konten, ada konteks di sini power, interest dan strateginya, kekuasaan, kepentingan harus dibatasi kekuasaan para stakeholder di sini agar memaksimalkan pelindungan hukum pasien. Kemudian karakteristik lembaga rezim yang berkuasa ya harus juga pro terhadap pelindungan pasien. Kemudian tingkat kepatuhan respon dari pelaksana ini. Jadi masyarakat juga harus memperbaiki budaya sadar hukum dan kosmetik yang aman dan sehat. Standarnya itu sehat. Ya, kalau sehat itu mudah. Jadi ketika aduh muka saya banyak jerawat, aduh kok seperti ini ya, aduh kok hancur ya, perbaiki deh pola makan. Banyak minum air putih. Ya ada kok Bu teman saya makannya sembarangan tapi wajahnya glowing aja tuh karena perawatannya klinik yang mahal. Belum tentu paketnya 100.000 aja loh, krim pagi sama krim malam misalkan itu udah glowing 7 hari Bu udah glowing, ya udah biarin gitu. Tapi coba lakukan uji klinis apakah berani seperti apa kandungannya, karena perawatan yang baik itu tidak memberikan hasil yang instan tapi berproses ya. Begitupun dengan tubuh kita, pola makan kita seperti apa ya. Kalau mohon maaf minumnya masih banyak yang soda, banyak yang manis, campuran, pewarna, kimia dan sebagainya, kemudian masih senang makan seblak, masih senang makan apalagi cilok ya, cuanki, wah itu batagor, itu kesukaan saya semua itu. Jangan berharap gitu tubuhnya sehat karena itu tubuh juga menimbun toksin ataupun racun-racun yang terbawa dengan makanan ataupun sisa-sisa makanan. Jadi betul-betul harus cleansing kolon dulu, si ususnya dibersihkan supaya makanan yang baik yang masuk itu bisa terserap tubuh dengan baik. Nanti detox itu memang yang terlihat itu dari kulit, memang terutama kulit wajah dan juga kulit tubuh. Maaf ya, misalkan ada yang jerawat di punggung, di leher, di dagu, atau mungkin di dada atau bagian tubuh yang lain. Nah ini pertanda kode bahwa tubuh kita kurang baik nih, harus segera lakukan detox gitu, dengan minum air putih yang banyak, pola makan, pola hidup yang baik. Senangnya begadang, makannya fast food, minumnya boba, sukanya nongkrong di kafe, begadang ya, berharap kulit baik dengan standar instan ya. Mudah-mudahan sehat-sehat, baik-baik tubuh dan wajahnya ya. Kemudian karakteristik lembaga rezimnya sudah ya, saya rasa sudah ini untuk edukasi dan sebagainya. Nah ini kajian hukumnya, kita lihat ya, ketika seseorang itu melakukan perawatan, ada syarat sahnya perjanjian. Sini ada 1320 BW, kemudian perbuatan hukum 1365 BW, kemudian HPK-nya di sini juga ada ya, terkait dengan pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Nah, poin prestasi yang sering terjadi di sini tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Jadi memang inilah kuncinya Law and Beauty gitu ya. Jadi ketika kita ingin tampil baik, shining, glowing, luruskan dulu standarnya, sehat. Baru kemudian kita juga paham seperti apa prosesnya. Teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti kuliah tamu ini, ketika kita masuk ke sebuah tempat beauty treatment, itu yang pertama dilakukan, saya pasti yakin di sini banyak yang sudah tahu ini, ada off kamera dan diem aja ya Mbak Alicia. Jadi ke resepsionis dulu, daftar udah pernah jadi member belum? Oh ya, mana edit card, ditunggu dulu ya, konsul dokter dan sebagainya. Oh ya, ini pengen ini. Akhirnya dipilih tindakan misalkan laser atau beauty treatment paket gitu ya. Nah itu kita menandatangani apa? Ada yang kita tanda tangani di situ ya. Ada informed consent. Informed consent itu persetujuan tindakan medik terhadap tubuh kita. Mau diapain nih wajah dan tubuh saya? Nah, nanti dibaca, jangan langsung tanda tangan. Apa aja klausul di dalamnya, itu sudah masuk ke dalam sebuah ranah hukum yang kadang-kadang kita tidak peduli. Cepet aja, biar cepat perawatan, cepat selesai, cepat pulang, cepat glowing, misalkan seperti itu ya, dibandingkan before and
afternya, tidak seperti itu. Jadi betul-betul kita harus teliti, harus cerdas, menjadi glowing, menjadi shining, whitening gitu ya, lebih baik, segalanya itu baik, tapi jangan mengabaikan standar kesehatan dan juga standar dari perbuatan hukum maupun perjanjian atau apapun yang terjadi sebelum tindakan itu dan juga produknya kita terima dan kita pakai di tubuh kita. Selanjutnya di sini ada ada layanan kesehatan, ada penyelesaian sengketa dan juga rekonstruksi yang diharapkan ya. Kita lihat layanan kesehatannya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pedoman klinik kecantikan estetik. Nah, layanan boleh oleh swasta, ada standar medis, tenaga medis yang berwenang ya. Jadi kita paham siapa yang menyentuh wajah dan tubuh kita, seperti apa kompetensinya, seperti apa batasan kewenangannya. Kalau teman-teman telah melakukan misalkan satu hal aja, chemical atau infus whitening atau apa, itu pasti beautician-nya akan bilang, sebentar ya Mbak, tunggu dokter dulu. Karena memang dia tidak berwenang, even cuma ngoles cairan chemical ke wajah kita doang. Karena sabar ya, ini agak cekit-cekit, nanti dikipasin sama beautician-nya dan sebagainya. Karena selain peneliti, saya juga pelaku ya, sampai wajah saya breakout saat itu. Jadi tidak expert semuanya dijajah, tidak, tapi memang ada beberapa yang saya coba. Saya juga takut gitu ya, karena self experience-nya itu juga wajah saya sendiri gitu, dan butuh waktu untuk detox dan breakout 3-6 bulan sampai balik lagi standar sehat, meskipun balik lagi tidak glowing, tidak whitening, tidak shining seperti itu. Nah, kemudian penyelesaian sengketa, bagaimana sih kalau terjadi gitu ya? Nah, kalau yang disarankan di sini memang disarankannya non litigasi gitu ya, melalui APS ya, kemudian mediasi dan sebagainya. Karena kalau lewat litigasi itu tentu saja membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak seperti itu ya. Tapi juga ada keluhan di sini, litigasi tidak efektif. Memang sejauh mana kita melakukan upaya hukum itu gitu ya. Nah, BPSK yang ada juga tidak begitu efektif gitu ya. Jadi mari sama-sama kita mengedukasi dan paham risiko serta upaya hukum yang mungkin akan terjadi. Nah, ini rekonstruksi yang diharapkan. Kemudian kita harus ingat bahwa kita mempunyai hak terhadap pelayanan yang sama di mata hukum, kemudian hak atas tubuh yang sehat dan juga pelayanan kesehatan yang baik seperti itu. Nah, implikasinya ini ya. Jadi secara teoritis harus dipahami derajat aturannya, standar kesehatannya ya, agar tetap sehat, tetap cantik, tetap ganteng, tetap bagus, tetap glowing, shining, tapi dengan cara yang baik sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar kesehatan yang berlaku. Kemudian implikasi praktisnya akan memaksimalkan perlindungan hukum bagi para pengguna produk dan juga jasa dari klinik kecantikan estetik. Nah, rekomendasinya untuk Kementerian Kesehatan ya, lakukan tindakan antisipasi, responsif, melakukan harmonisasi hukum, ya, struktural terkait dengan penyelenggaraan klinik kecantikan dari daerah, provinsi hingga pusat. Kemudian ada BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, ada BPOM, dan juga ada Batan, barangkali ada zat-zat yang memang digunakan dalam proses pelayanan jasa. Ya, kemudian pemerintah daerah, ada klinik kecantikan estetik atau produsennya itu sendiri, dan juga masyarakat ya. Masyarakat harus paham dengan cara melakukan cek kemasan, cek izin edar, cek kadaluarsa seperti itu. Dan juga kita harus mau diedukasi gitu ya, bahwa yang mengklaim mampu dengan efek instan itu tidak baik. Memang kalau teman-teman tahu gitu ya, luar biasa ya, sekarang promonya balihonya gede banget di jalan-jalan protokol. Wujudkan Indonesia Glowing tahun 2022 gitu ya. Iklannya udah sampai seperti itu, dan yang dipasang itu standar kecantikan ataupun standar
apa ya, standarnya itu modelnya itu bukan model yang kulit putih lagi, yang kulit gelap pun ya secara genetis dia sekarang jadi model bahwa seperti ini loh, gitu ya, bahwa cantik, ganteng, bagus itu memang harus disadarkan bahwa inilah aslinya kita, tugas kita hanya merawat, tapi jangan sampai mengabaikan standar kesehatan dan hukum yang berlaku. Jangan sampai itu terabaikan, jadi kita mengorbankan tubuh kita dengan terpapar zat seperti hidroquinon, ya, merkuri, kemudian dan lain-lain. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk closing pemaparan ya, beauty outside, happy inside ya, kayak iklan gitu ya. Tapi ini saya kutip dari bukunya Dr. Muhammad Afandi, SPKK konsultan. Beliau itu sebagai pioner dokter klinik kecantikan estetik di Indonesia yang memiliki salah satu klinik kecantikan estetik yang terkenal di Jawa Tengah, di Semarang, ya, Solo, Jogja. Kalau di daerah Jawa Timur saya belum tahu ya, belum melihat gitu ya. Kemudian ada dari Pak Dr. Rahayu di sini, woman need beauty to get love and need love to keep her beauty and happy inside, of course. Jadi dasarnya perempuan itu memang ingin terlihat cantik gitu ya. Karena apa? Karena dengan seperti itu dia merasa bahagia. Tapi jangan lupa juga bahwa seseorang terlihat baik, cantik, ataupun good looking itu karena apa? Karena dia bahagia. Jadi jangan fokus terhadap penampilan, tapi kepada diri kita gitu ya. Oh, ada orang yang biasa aja nih kulitnya yang di desa gitu ya, nggak pakai beauty treatment seperti kita, tapi oh dia seneng ya, apa namanya, shining, wah luar biasa. Nah itu memang dari dalam diri kita gitu ya. Jadi merawat itu perlu, cantik, ganteng, glowing, shining itu mungkin saat ini menjadi sebuah kebutuhan, tapi jangan sampai mengabaikan standar kesehatan yang ada dan juga peraturan hukum yang berlaku. Mungkin itu dari saya, Mbak Alicia, dan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Mungkin dari teman-teman yang jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu ya. Teman-teman, kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan. Silahkan. Teman-temannya lagi liburan ini ya. Mungkin dari saya Bu ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Jadi kan pernah ada kita ya. Teman-teman masih memikirkan pertanyaan Bu. Jadi mungkin saya dulu yang mengajukan pertanyaan. Ini kan Bu, waktu baru-baru ini tuh ada kasus yang dokter menuntut ya Bu suatu produk karena dia tuh nggak BPOM. Nah, dia sempat melakukan cek and recheck ke lab dan itu ternyata memang mengandung merkuri dengan persentase yang nggak seharusnya dipakai. Nah, namun pada kesempatan tersebut owner dari skincare ini tuh malah menuntut balik Ibu. Apakah harusnya itu dokter untuk mengedukasi masyarakat itu memang harus bertentangan oleh hukum atau bagaimana? Karena kalau dari saya pribadi tuh kenapa negara itu nggak memberikan perlindungan untuk dokter ini mengedukasi masyarakat, karena kan sehat juga itu kan adalah hak untuk masyarakat Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya tahu ini viral kemarin ya. Salah satu modelnya itu dari artis juga. Saya juga follow akunnya dan beliau juga salah satu ini ya, apa namanya, salah satu referensi juga ketika saya melakukan penelitian. Kebetulan memang fokusnya di bedah plastik, di estetika itu sejak 2006, 2010, dan juga 2019 kemarin ketika kajian studi. Jadi itu aja gitu ya. Nah, perlu kita luruskan ya Mbak Alicia bahwa edukasi oleh seorang dokter itu perlu, akan tetapi kita juga harus melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau misalkan dokter tersebut tujuannya untuk mengedukasi,
untuk step by step-nya secara medis, dicek lab itu sudah sesuai dengan standar operational prosedur ya untuk melakukan penelitian sebuah produk, karena tanda kutip juga beliau juga adalah owner dan juga produsen dari 2 klinik besar, dan ada 2 gitu ya, satu yang memang high class, yang satu lagi memang beliau berikan untuk istrinya. Saya tidak tahu kalau istrinya dokter atau bukan. Jadi dan satu lagi beliau memang selain bisnis itu juga beliau juga konten kreator ya, memiliki sosial media dan sebagainya. Saya sendiri setuju dengan edukasi. Nah, sama seperti kita sharing ilmu ataupun berdakwah ataupun menyampaikan kebaikan ya. Nah, ini juga harus memperhatikan adabnya, caranya gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya sudah sesuai belum gitu ya. Kalau memang ini bersinggungan dengan hukum yang lain, saya paham tujuan untuk mengedukasi, saya setuju sekali gitu. Ini memberikan pencerahan bahwa cantik, glowing, shining bagi perempuan ataupun laki-laki ya yang kulitnya ingin baik itu memang bagus, itu hak pribadi orang. Uang saya kok, terserah tubuh saya mau diapain, orang saya punya uang misalkan. Tapi juga tadi jangan mengabaikan aspek kesehatan. Nah, dokter ini gitu ya, seorang dokter ini sudah mengedukasi sampai ke sana dan luar biasa memang, tapi memang sangat apa ya, tanda kutip bersemangatnya, menggebu-gebunya luar biasa, sehingga karena mungkin beliau seorang praktisi medis seperti itu ya, yang berbeda mungkin dengan kita di akademisi yang kebetulan juga dihukum, sangat hati-hati karena ketika kita akan berucap, berbuat, efeknya apa nih, gitu ya, dan side efeknya apa nih, positif negatifnya apa. Kalau saya mungkin atau teman-teman yang lainnya akan seperti itu gitu ya. Nah, beliau itu betul-betul mengkebu, ini loh guys, ini hasil penelitian seperti itu. Dan perlu diketahui juga ada wilayah kewenangan ketika memang itu diajukan kajian uji klinis. Nah, yang lebih tepatnya ini disampaikan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini misalkan BPOM. Udah BPOM, kok ternyata kandungnya seperti ini. Nah, tadi yang saya sampaikan. Jadi kontinuitas dari pengawasan, ya, dari perizinan, monitoring, evaluasi register yang diberikan oleh BPOM itu seperti apa? Apakah akan berkala 2, 3 tahun atau 5 tahun sekali, dan jangan sampai ketika dicek itu dikasihnya kandungan yang bagus tapi yang dijual itu beda. Sekali-kali BPOM random dong, beli misalnya klinik kecantikan dari yang gede banget sampai yang biasa, beli gitu ya, acak. Nah, kemudian dicek nih sesuai nggak, izinnya seperti ini, kandungan gini kok, pas yang beredar seperti ini, seperti itu. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Kalau saya sendiri pribadi setuju dengan edukasinya, tapi memang cara yang dipakai sehingga menjadikan ini viral, ya, menjadikan ini bumerang bagi beliaunya, gitu. Mungkin sarannya untuk beliau teruskan edukasinya, tapi dengan cara yang lebih hati-hati, dan juga jangan sampai nanti menjadikan bumerang dengan tidak mengabaikan misalkan undang-undang ITE, mungkin pihak produsennya bisa menggunakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, seperti itu, meskipun yang disampaikan itu bisa jadi sebuah kebenaran gitu, tapi memang bukan ranahnya beliau untuk memberikan tindakan ataupun publikasi kepada masyarakat bahwa ini sesuai, ini tidak sesuai, dan sebagainya. Kita sendiri bisa kok, tapi kan ketika kita publikasi juga hati-hati. Saya pernah membeli gitu ya, ada cairan namanya Nanokit, satunya dulu kalau nggak salah 40-60 ribu, itu ada skincare teman saya colekkan hitam, dan itu ada warna, kertas warna indikatornya. Kalau hijau berarti merkuri atau hidrokinonnya rendah, sampai hitam, itu hitam banget, sampai tangan saya ini bau hidrokinon karena mencolek krimnya. Tapi saya tidak kuasa untuk dan tidak berhak serta tidak berwenang untuk mempublikasikan, oh ini krim ini. Pasti pada nanya, itu krim apa sih? Lu pakai apa sih? Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi itu saya setuju dengan edukasinya, tapi caranya harus lebih hati-hati, dan kita sebagai konsumen juga harus cerdas gitu ya. Dengan atau tanpa dokter ini, kita harus menerima dan harus juga
mandiri untuk melakukan edukasi gitu ya. Misalkan seseorang ingin berganti skincare, itu akan melakukan kajian nggak minimal seminggu deh, browsing dampaknya, kandungannya, dan jangan lupa lihat ke kondisi tubuh dan kulit kita. Bisa jadi di Mbak Alicia ini oke, di Pak Nizam oke, di saya tidak. Karena tubuh saya, kulit saya super sensitif misalkan. Dan itu bisa terjadi. Udah sesuai kok, udah konsul dokter juga kok seperti ini ya gitu ya. Kulit saya seperti ini. Dan itu banyak sekali terjadi gitu. Nah, saya setuju dengan edukasinya, cuma harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi wewenangnya, karena ada ranah-ranah BPOM, ada ranah-ranah dari kepolisian untuk penindakan dan sebagainya. Dan ini juga menjadi warning bagi para produsen dan juga penjual produk kecantikan atau perawatan tubuh yang lain yang memang menjanjikan instan, glowing, shining, dan sebagainya dalam waktu cepat. Itu, Mbak. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin sekali lagi saya lemparkan kesempatan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan. Boleh ya, raise hand. Oke, kalau saya nggak ada, mungkin saya bisa tanya lagi Bu untuk yang terakhir. Saya tunggu teman-teman. Iya, silakan. Masanya memang masa liburan ya, jadi teman-teman nih ada yang sambil liburan, sambil bahan, sambil bekerja part time mungkin ya, jadi pada di sini. Ini mungkin kalau tidak ada yang bertanya, mungkin pertanyaan terakhir Ibu dari saya. Apabila ya Ibu, misal kita ini menjadi korban dari skincare yang tidak BPOM, itu kita itu apakah bisa langsung menuntut merek tersebut ke pengadilan atau kita cukup melakukan penuntutan lewat pihak BPOM saja? Terima kasih. Produk skincare-nya dari mana nih? Beli umum atau anggap saya kayak biasanya kasus yang marak tuh mungkin skincare yang homemade gitu ya Bu. Jadi mereka tuh ngeracik sendiri terus diedarkan. Nah, itu kita bisa, yang pertama kita lakukan adalah mengklaim kepada produsennya ya. Misalkan kita sampaikan kepada penjual, karena sekarang tuh pemasaran kan macam-macam ya, ada yang dropship, ada yang apa, dan lain-lain. Nah, kita sampaikan dulu kepada produsennya. Untuk beberapa produk, tidak usah produk kosmetik ya, produk makanan yang besar misalkan, atau produk apapun, ketika klaim itu masuk, apalagi perusahaan-perusahaan Jepang misalkan gitu ya, itu akan cepat reaksinya dan bahkan memberikan ganti rugi yang tidak sedikit. Nah, kalau misalnya yang homemade ini seperti apa? Nah, kita sampaikan kepada produsennya, ada masalah seperti ini, kemudian di saya reaksinya begini, mohon konfirmasi seperti apa, dan juga ada tuntutan misalkan pertanggungjawaban dari dia, ya kita sampaikan gitu. Tetap kita sampaikan dulu secara non litigasi ya, tidak semudah itu. Dan tetap ada dua jalur kan, litigasi dan juga non litigasi. Jadi memang ini pilihan Mbak Alicia dan teman-teman, apakah kita akan menyelesaikannya lewat litigasi atau non litigasi. Akan tetapi sangat disarankan melalui non litigasi dulu. Kita coba komunikasi, mediasi seperti itu, seperti yang pernah terjadi. Teman saya ya, teman kuliah dulu S3, dia menggunakan salah satu jasa perawatan sebuah skincare besar di Jogja gitu, dan parah, wajahnya parah, tidak seperti yang diharapkan. Nah, balik lagi ke kliniknya, ini bagaimana, ini gini. Kemudian di kronologisnya diperiksa oleh dokternya, ibu udah pakai apa aja, bagaimana ibu pakainya, udah sesuai belum? Karena mereka juga tidak akan memberikan ganti rugi ataupun upaya pertanggungjawaban cuma-cuma kalau tidak ada evaluasi dari si pemakainya juga. Udah pakai belum benar, kan harusnya step 1, 2, 3, kok ibu 2, 3, 4 nih, satunya terakhir misalkan seperti itu. Nah, itu akan dievaluasi dulu, karena ketika sebuah produsen gitu ya, seorang produsen ketika dia memproduksi produk tertentu perawatan, tentu saja idealnya sudah melewati tahapan
penelitian dan kajian ya yang memang telah teruji secara klinis aman dan baik serta memberikan hasil seperti yang dituliskan di kemasannya. Nah, kalau homemade di sini yang memang kita harus lebih hati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa homemade ini tidak baik, tidak gitu ya, karena banyak juga homemade yang memang menjaga kualitasnya, hanya mereka terkendala oleh modal untuk bisa dilegalkan secara BPOM, perizinan itu tidak mudah. Dia menunggu perizinan BPOM, kemudian halal MUI-nya, kemudian kemasannya dan sebagainya, itu tidak mudah meskipun saat ini dinas-dinas terkait ya terkait dengan UMKM ataupun produsen homemade apapun lah itu, baik itu produk makanan, kecantikan maupun kerajinan, itu saat ini fokus mendampingi para produsen-produsen rumahan ini supaya berkembang gitu ya, supaya maju, supaya lebih laris manis, tapi dengan cara yang legal dan baik juga. Jadi para produsen produk perawatan tubuh yang homemade ini juga jangan sampai mengabaikan standar standar operasional prosedur dalam memproduksi produk perawatan tubuh dan juga wajah. Jadi itu, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban dan pemaparan materinya. Mungkin sebelum ke sesi penutupan, saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari pemaparan materi tadi. Jadi teman-teman, kita ini hidup di negara hukum ya. Jadi konsekuensi negara hukum yaitu salah satunya memiliki kewajiban untuk pemenuhan hak konstitusi warga negaranya, yaitu hak untuk sehat, dan hal tersebut telah tertera pada pasal 28D ayat 1 dan 28H ayat 1. Di mana jika kita sudah memutuskan untuk melakukan perawatan kulit atau perawatan kesehatan, yang perlu kita cermati adalah mengenai SOP, palung, BPOM, konsen, dan BPKM. Lalu yang kemudian gimana sih cara kita ini untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk dari perawatan kulit, yaitu yang pertama dengan mengecek kemasan, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dan apalagi bila kita menemukan suatu sengketa atas perawatan kulit tersebut, kita bisa mengajukan mediasi terlebih dahulu. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lalu yang selanjutnya yaitu kita sampai pada acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Haikal Azistori Wijaya selaku pemandu doa dari Unhikmah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Saudara Haikal Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Untak, Dekan Fakultas Hukum Unhikmah, Kaprodi Ilmu Hukum Untak, Kaprodi Hukum Unhikmah, para peserta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Haikal Azistori Wijaya. Perkenankan saya menyampaikan doa dalam agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamada wa fi ni'amadu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanba'i li jalali wajhikal karimi wa adini sultanik. Allahumma shalla wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina
walijami'i mulsalimina wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minitil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad-dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilam wa barakan fil firrahki wa taubatan qablal mauti wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minna azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin khabana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ahyunin khaj'alna lil muttaqina imama. Rabbana azidna an nashkura mataka an amta alaina wa ala rolidana wa annan mala sholihan taro doha wa a'dilna bi rajmatina fi ibadika sholihin. Wabbana la tu'akhidna in nashina aw akhtain. Wabbana wala tahmil alna isyraka wa maltahu al dana min qablin. Wabba wala tu khammallana ma la taqata lana bi waghfu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurana alal qaumil khafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah acara kami pada hari ini yaitu kuliah tamu Law and Beauty berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, berikanlah barokah, kesuksesan, dan
kelancaran prodi kami, yaitu Prodi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Prodi Hukum Universitas PGRI Madiun. Ya Allah, ya Rohim, sayangilah bangsa kami, universitas kami, tempat kami mengabdi, menimba ilmu, dan mendambaktikan kasanah keilmuan kami. Ya Allah, ya Maha memberi kesejahteraan, sejahterakanlah bangsa kami, keluarga kami, kampus kami, agar kami senantiasa menularkan dan membagikan nikmat-Mu yang luar biasa. Lapangkanlah rizki dan mudahkanlah usaha beserta urusan kami. Ya Allah, Ghani ya Mughni, cukupkanlah rizki kami, lapangkanlah usaha kami, dan mudahkanlah segala agenda kami supaya kami bisa senantiasa bermunajat kepadamu. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para pahlawan yang mendahului kami, pemimpin kami, mahasiswa kami, dan Bapak Ibu guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, kepada pemimpin kami, dan keluarga besar kami supaya bisa senantiasa beribadah dan berwasilah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala salladina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah rabbaka rabbal arroti amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Mas Haikal untuk sesi doanya. Baik, teman-teman sekalian, untuk yang terakhir adalah penutupan. Sebelum kita tutup bersama saya selaku MC dan moderator pada perkuliahan tamu pada hari ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang telah saya lakukan. Serta saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Mbak Alicia, tolong dipandu. Tolong dipandu Mbak Alicia supaya semua mengaktifkan kamera. Mbak Alicia. Oh, baik. Untuk peserta silakan mengaktifkan kamera untuk sesi dokumentasi. Alifah, Ristanti, Rara, Kak Haikal, Zewaki Video. Pivot. Apa cukup Bapak Nizam? Ya cukup. Kosong Mbak. Ini untuk yang melakukan dokumentasi siapa Bapak? Admin Mbak. Ada adminnya. Mbak Mungkin Alicia, adminnya bisa ngitungin. Terima kasih. Saya pandu semuanya. Oke.
Aduh semua, oke kita sepandu semua ya, Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu. Baik, diambil foto 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Kita pakai jempol untuk kebaikan dan kebersamaan kita. Untak Surabaya dan Unipma. 1, 2, 3. Yang terakhir, semangat 45 kepada Untak dan Unipma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, saya pikir cukup. Ya, terima kasih Mbak Alicia, terima kasih semuanya. Bu Dr. Siska, Mas Mbak sekalian, khususnya kepada mahasiswa Untak, barangkali ada yang rindu atau kangen dengan Dr. Siska, alhamdulillah tadi sudah diberikan sedikit materi tambahan. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti next time. Terima kasih juga kepada Mas Haika sudah menyuruh doa. Bisa diakhiri Mbak Alicia. Ya, Bapak. Terima kasih atas dari kesempatannya, teman-teman. Perkuliahan tamu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. See you. Teman-teman jangan lupa mengisi link presensi ya, teman-teman. Terima kasih.